kembali lagi bersama kami, kelompok 4, mata kuliah Manajemen Agribisnis. Di mana kelompok kami terdiri dari 5 orang, diantaranya ada Cindy Indriati, Fitriani, Mega Cingli Panjaitan, Putri Eb Nur Sihotang, Seriangun Barasa. Pada pembahasan ini kami akan membahas tentang sistem pemasaran dalam manajemen agribisnis. Sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Agribisnis sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dapat diartikan bahwa agribisnis terdiri dari berbagai subsistem yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan interdependensi secara reguler serta terorganisir sebagai suatu totalitas. Selanjutnya, rekan saya akan membahas 5 mata rantai atau subsistem dalam sistem pemasaran dalam agribisnis. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, dan di sini saya akan menyampaikan tentang kelima mata rantai atau sistem, yaitu ada 5. 1. Subsistem penyediaan sarana produksi. 2. Subsistem usaha tani atau proses produksi. 3. Subsistem agroindustri atau pengelolaan hasil. 4. Subsistem pemasaran, dan kelima subsistem penunjangan. Dan selanjutnya pengertian dan cakupan sistem pemasaran agribisnis. Sistem pemasaran agribisnis merupakan suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produksi pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir, dan juga sebaliknya, memperlancar aliran uang nilai produksi yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tenaga konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem komoditas. Dan selanjutnya, sistem pemasaran merupakan sistem yang kompleks. Sektor pertanian Indonesia merupakan suatu sistem kompleks karena melibatkan lebih dari 70% penduduk Indonesia sebagai produsen dan 100% penduduk sebagai konsumen. Kompleksitas pada sektor pertanian tersebut memberikan implikasi kepada kompleksitas sistem pemasaran komoditas pertanian. Sistem pemasaran komoditas pertanian juga relatif lebih kompleks dibanding komoditas lainnya di luar komoditas pertanian. Hal ini disebabkan oleh sifat produk, sistem produk, serta struktur dan karakteristik pasar produk pertanian yang khas. Sifat-sifat produk agribisnis. Produk agribisnis umumnya memiliki sifat rawan terhadap kerusakan, memiliki ukuran yang besar pertumbukan dan beraneka ragam mutunya. Kerawanan terhadap kerusakan dan ukuran yang besar pertumbukannya sangat berperan untuk menentukan metode dan tempat penyimpanan, metode dan alat pengangkutan, serta penjadwalan. Sifat-sifat produk agribisnis tersebut diuraikan menjadi 3. Yang pertama yaitu tidak tahan lama. Sifat produk agribisnis yang mudah busuk dan rusak, terutama produk buah-buahan, sayur-sayuran, daging, hasil peternakan, dan perikanan, memerlukan penanganan yang cepat dan cermat untuk menjaga mutu sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu sifat ukuran yang besar pertumpukan. Sifat tersebut menyebabkan produk agribisnis memerlukan tempat yang besar, terutama untuk kebutuhan penyimpanan dan pengangkutan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu mutu produk yang bervariasi. Mutu produk agribisnis bervariasi dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, dan dari sentra produksi yang satu ke sentra produksi yang lain. Mutu produk sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti keadaan iklim dan cuaca, keadaan fisik tanah, peristiwa alam, serangan penyakit, dan hama pertanian, serta tingkat penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen yang tidak tepat. Sifat produksi pertanian. Produksi pertanian umumnya bersifat musiman. Pasokan produk bervariasi dan tidak stabil dari waktu ke waktu.
Jumlah produksinya sulit untuk ditentukan dan terdapat variasi antara pusat-pusat produksi secara geografis. Sifat-sifat produksi pertanian tersebut diuraikan menjadi 4. Yang pertama ada musiman, yang kedua ada bervariasi dalam jumlah dan nilai, yang ketiga ada wilayah produksi tersebar, yang keempat ada biaya produksi berbeda di setiap daerah produksi. Peranan sistem pemasaran agribisnis. Sistem pemasaran agribisnis mencakup banyak lembaga, baik yang berorientasi secara laba maupun nirlaba, baik yang terlibat dan terkait secara langsung maupun yang tidak terlibat atau terkait secara langsung dengan operasi sistem pemasaran agribisnis. Sistem pemasaran yang kompleks tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya memaksimumkan tingkat konsumsi, kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat. Adapun peranan sistem pemasaran tersebut yakni yang pertama, memaksimumkan tingkat konsumsi. Sistem pemasaran memiliki sasaran dan berusaha untuk memaksimumkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap berbagai jenis produk yang dipasarkan. Upaya ini menjadi salah satu sasaran karena dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi akan berimplikasi kepada peningkatan volume penjualan dan pada gilirannya akan merangsang peningkatan volume produksi. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen menjadi sasaran dari semua kegiatan dalam sistem pemasaran suatu produk. Kepuasan tersebut didapatkan jika seseorang mengkonsumsi atau menggunakan barang dengan tingkat kepuasan marginal lebih tinggi atau dengan biaya marginal yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Pengukuran kedua variabel tersebut mencakup ukuran rasio kuantitatif dan atau rasio kualitatif. Namun pada kenyataannya pengukuran tingkat kepuasan secara absolut sangat sulit dilakukan dengan alasan-alasan. Yang pertama, belum ditemukan metode yang handal untuk mengukur tingkat kepuasan total secara absolut yang diperoleh konsumen dalam mengonsumsi suatu jenis produk. Namun, pengukuran secara kuantitatif akan memberikan hasil yang lebih baik dibanding dengan kualitatif. Yang kedua, tingkat kepuasan konsumen tidak hanya bergantung pada keunggulan sifat-sifat dan karakteristik produk yang memberikan dampak positif kepada konsumennya, tetapi juga hal yang memberikan dampak negatif baik kepada diri konsumen maupun lingkungannya. Yang ketiga, karakteristik dan ukuran tingkat kepuasan konsumen dapat berbeda-beda, baik antar waktu, antar lokasi, tingkat sosial, dan kebiasaan. Dengan demikian, pengukurannya sangat sulit, apalagi jika konsumennya memiliki sifat yang beraneka ragam. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan. Upaya untuk memaksimumkan pilihan konsumen memerlukan alternatif pilihan dari produk yang beraneka ragam dan terkait dengan biaya yang besar, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen dan lembaga pemasarannya. Pilihan konsumen dapat menjadi maksimum jika tersedia banyak jenis barang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Akan tetapi, memproduksi barang yang banyak meningkatkan biaya pengelolaan persediaan. Lembaga pemasaran harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk menyediakan atau memasarkan lebih banyak jenis produk dibandingkan dengan jenis produk yang lebih sedikit. Dari segi konsumen, keberadaan lebih banyak jenis barang tidak akan meningkatkan pilihan nyata konsumen dan tidak semua konsumen memberikan tanggapan positif terhadap kehadiran lebih banyak pilihan sebab dapat membuat konsumen frustasi atau bingung dalam melakukan pemilihan. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup. Memaksimumkan mutu hidup tidak hanya ditentukan oleh mutu, kualitas, dan tingkat ketersediaan produk, serta jumlah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut, tetapi juga mutu, lingkungan fisik, dan kebiasaan atau kebudayaan setempat. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi pembahasan kami yaitu sistem pemasaran agribisnis merupakan suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir dan sebaliknya memperlancar aliran uang nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem komoditas. Sektor pertanian Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan lebih dari 70% penduduk Indonesia sebagai produsen dan 100% penduduknya sebagai konsumen. Sistem pemasaran yang kompleks tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya memaksimumkan tingkat konsumsi, kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian video pembelajaran kami dari kelompok 4. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.